selaku dosen pengampu mata kuliah Kebijakan Keuangan dan Politik kelas 5D. Dari siklus penganggaran dan pertanggungjawaban, kami mengangkat beberapa poin. Yang pertama, pengertian siklus anggaran. Yang kedua, landasan hukum. Yang ketiga, siklus penganggaran. Yang keempat, pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran. Dan yang kelima, kesimpulan. Bagian pertama tentang pengertian siklus anggaran. Menurut Mursyidi, tahun 2010 halaman 26, siklus adalah urutan kegiatan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang terus-menerus, di mana urutan tersebut mempunyai permulaan dan mempunyai tahap akhir dalam pekerjaan yang bersangkutan. Sedangkan menurut KBBI, anggaran adalah taksiran mengenai penerimaan dan pengeluaran kas yang diharapkannya untuk periode yang akan datang. Jadi siklus anggaran atau budget cycle adalah masa atau jangka waktu mulai saat anggaran APBN disusun sampai dengan saat perhitungan anggaran disahkan dengan undang-undang. Dalam siklus anggaran dibagi menjadi 5 tahap. Pertama, penyusunan anggaran. Yang kedua, pelaksanaan anggaran. Yang ketiga, pengawasan anggaran. Yang keempat, pelaporan anggaran. Yang kelima, pertanggungjawaban anggaran. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang penyusunan anggaran. Pada tahap awal penyusunan anggaran, pemerintah pusat menyampaikan pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro tahun anggaran berikutnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, selambat-lambatnya pertengahan bulan Mei tahun berjalan. Kemudian Menteri atau lembaga pimpinan selaku pengguna anggaran menyusun rencana kerja dan anggaran Kementerian Negara atau lembaga yang disebut dengan RKAKL. RKAKL ini disusun berdasarkan prestasi kerja yang dicapai dan perkiraan belanja untuk tahun berikutnya yang dibahas dalam rencana APBN. Lalu, hasilnya disampaikan pada Menteri Keuangan sebagai bahan penyusunan rencana Undang-Undang APBN berikutnya. Isi dalam penyusunan anggaran adalah sasaran yang tidak dicapai, fungsi program, rincian anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut, dan pendapatan yang diperkirakan. Dan yang kedua yaitu pelaksanaan anggaran. Pelaksanaan anggaran diawali dengan disahnya dokumen pelaksanaan anggaran oleh Menteri Keuangan. Terhadap dokumen anggaran yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan disampaikan kepada Menteri Pimpinan Lembaga, Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK, Gubernur, Direktur Jenderal Anggaran, Direktur Jenderal Pembendaraan, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pembendaraan terkait, Kuasa Pembendaraan Umum atau KKPN, dan Kuasa Penggunaan Anggaran. Dokumen-dokumen penting dalam pelaksanaan anggaran adalah daftar isian pelaksanaan anggaran atau disebut dengan DIPA, dan dokumen lain yang dipersamakan dengan DIPA. Sedangkan dokumen pembayaran antara lain terdiri dari surat permintaan pembayaran SPP, surat perintah membayar atau SPN, dan surat pemerintah pencairan dana atau SP2D. Bagian ketiga tentang pengawasan penyusunan. Tahap pengawasan pelaksanaan APBN ini memang tidak diungkap secara nyata dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Namun, Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 JO, Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN pada bab 9 memuat hal-hal yang mengatur pengawasan pelaksanaan APBN. Pada tahap ini, pengawasan terhadap pelaksanaan APBN dilakukan oleh atasan atau kepala kantor atau satuan kementerian negara atau lembaga dalam lingkungannya. Atasan langsung bendahara melakukan pemeriksaan kas bendahara sekurang-kurangnya 3 bulan sekali, yang berlaku sekarang sesuai dengan Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor 47B Tahun 2009 JO, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73 PMK tanggal 05 tahun 2008 bahwa pemeriksaan kas bendahara tersebut dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 bulan sekali. Baik, bagian yang keempat tentang pelaporan anggaran. Laporan keuangan Kementerian Negara atau lembaga oleh menteri atau pimpinan lembaga disampaikan kepada Menteri Keuangan selambat-lambatnya 2 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Kemudian Menteri Keuangan menyusun rekapitulasi laporan keuangan seluruh instansi Kementerian Negara. Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara juga menyusun laporan arus kas. Selain itu, Menteri Keuangan sebagai wakil pemerintah pusat dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan menyusun ikhtisar laporan keuangan perusahaan negara.
Semua laporan keuangan tersebut disusun oleh Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal. Sebagai wujud laporan keuangan pemerintah pusat disampaikan kepada Presiden dalam memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBN. Presiden menyampaikan laporan keuangan pemerintah pusat kepada BPK paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Audit atas laporan keuangan pemerintah harus diselesaikan selambat-lambatnya 2 bulan setelah laporan keuangan tersebut diterima oleh BPK dari pemerintah. Dan poin yang terakhir ada pertanggungjawaban anggaran. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 30 menyebutkan bahwa Presiden menyampaikan rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kepada DPR berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan keuangan pemerintah pusat setidak-tidaknya meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, laporan kas, dan catatan atas laporan keuangan serta dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan negara dan badan lainnya. Mengenai bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran disampaikan ke DPR paling lambat akhir bulan Juni tahun berikutnya. Jadi, penyusunan pertanggungjawaban pemerintah atas pengelolaan anggaran cukup panjang, kurang lebih 1 semester. Longgarnya waktu diharapkan mampu mendorong kualitas isi laporan semakin baik dan terus meningkat serta dapat dipertanggungjawabkan. Dari materi yang kita jelaskan tadi bisa kita simpulkan, menurut Elmi pada tahun 2002 penganggaran adalah suatu proses menyusun rencana keuangan yaitu pendapatan dan pembiayaan. Kemudian mengalokasikan dana tersebut ke masing-masing kegiatan sesuai dengan fungsi dan sasaran yang hendak dicapai. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 telah memberikan batasan secara jelas mengenai keuangan negara sebagai semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Dari sisi waktu, dalam perencanaan sampai pengesahan UU APBN membutuhkan waktu kurang lebih 1 tahun. Pelaksanaannya membutuhkan waktu 1 sesuai dengan 1 tahun anggaran APBN yang bersangkutan, sedangkan pertanggungjawaban membutuhkan waktu paling lambat 6 bulan atau pengesahan perhitungan APBN. Dengan demikian, total waktu yang dibutuhkan mulai dari perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban dalam bentuk perhitungan APBN paling lama 2 tahun 6 bulan kewajiban tersebut. Hanya ini yang bisa kami sampaikan, lebih dan kurang kami mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Cukup sekian dan terima kasih.